Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadkiroh, peserta TPG Batch 3 UIN Salatiga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang tidak masuk? Dipimpin berdoa langsung satu perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, pelajaran agama, kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Pengertian keberagaman, ada yang tahu keberagaman itu apa? Keberagaman yang dibaca keberagaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Di sekeliling kita itu pasti ada perbedaan, pasti ada keberagaman. Seperti perbedaan suku, mungkin ada dari suku Jawa, suku Sumatera, dan sebagainya. Agama ada yang Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Budaya dan bahasa, bahkan di Indonesia itu berbagai bahasa, banyak bahasa yang ada di Indonesia. Perbedaan adalah anugerah. Perbedaan itu anugerah yang diciptakan oleh Allah yang harus kita syukuri. Materi pembelajaran yang pertama, keberagaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, karena di Indonesia itu bukan hanya agama Islam. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, karena di Indonesia berbagai agama. Keberagaman sebagai sunatullah. Kenapa dikatakan sebagai sunatullah? Keberagaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau sunatullah dalam menciptakan makhluknya. Dari awal Allah menciptakan makhluknya itu sudah berbeda-beda. Adanya Adam dan Hawa itu sudah berbeda apa? Jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan itu dari awal sudah ada perbedaan. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Era agama harus dijadikan sebagai kekuatan dan bukan alasan untuk berselisih. Berselisih itu apa? Ada yang tahu berselisih? Berselisih, ada yang tahu? Jawab saja kalau tahu. Pertengkar
antar sesama maupun dengan yang lain. Sekarang ada dalilnya, dalil yang diberikan dalam Al-Quran tentang keberagaman, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya bagaimana? Dari ayat di atas itu adalah Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Bahkan di kelas ini semuanya berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Dan kebetulan di kelas ini semuanya beragama Islam. Ada yang dari suku selain Jawa, semuanya bersuku Jawa. Mungkin nanti saat kalian di SMP atau di SMA akan bertemu dengan orang yang berbeda suku, bahkan berbeda agama. Yang dilihat Allah apa? Yang dilihat Allah bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan ganteng dan cantiknya, tapi apa? Takwanya. Takwanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, semua agama itu mengajarkan kebaikan, entah itu agama Islam maupun agama yang lainnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian. Kita syukuri di Indonesia itu meskipun berbeda-beda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama, tetap damai. Termasuk non-muslim. Non-muslim itu berarti bukan beragama Islam. Bagaimana ajaran kebaikan dengan agama lain? Ajaran kebaikan dalam Islam meliputi yang pertama, menolong sesama. Saat menolong sesama itu tidak memandang agama, baik itu non-muslim, misalkan sebelahmu, tetanggamu bukan orang Islam tapi dia sakit, kita tetap berkewajiban menjenguk, menengok meskipun berbeda agama. Menghormati perbedaan. Bagaimana menghormati perbedaan? Entah itu berbeda suku, oh itu kulit hitam, kulit putih, harus dihormati. Berbeda cara ibadahnya, harus dihormati. Kemudian bersikap jujur dan amanah. Kita itu harus selalu jujur. Nggak harus sama semua orang Islam juga harus jujur, sama orang lain pun yang beragama lain kita juga harus jujur. Misalkan jadi ketua RT, dalam RT itu ada yang muslim, ada yang non muslim, tetap harus jujur apapun keadaan warganya. Menjaga lingkungan, karena ini bagian orang muslim, hanya bagian orang muslim saja yang dibersihkan. Jangan semua lingkungan, baik itu lingkungan Islam maupun bukan, tetap dibersihkan bersama-sama dengan adanya gotong royong atau kerja bakti. Biasanya di hari Minggu ada kerja bakti. Kemudian menghormati dan menghargai perbedaan. Islam mengajarkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi ada yang tahu? Saling menghargai, menghormati kepercayaan atau kegiatan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap ini penting.
firman Allah, Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ada yang hafal surat Al-Kafirun? Coba tunjuk jari. Yang hafal surat Al-Kafirun, Moza, coba maju ke depan. Ini. Bagus, yang lainnya bisa menghafal, yang belum hafal, yang sudah hafal ditinggalkan lagi. Ayat ke-6 dari surat Al-Kafirun adalah lakum dinukum waliyah din, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya bagaimana? Kita itu beribadah masing-masing. Ibadah agamanya orang Islam, sholat, ngaji dan sebagainya. Ibadah orang Kristen berbeda. Kita tidak perlu mengikuti ibadah agama lain dan orang lain tidak perlu mengikuti ibadah agama kita. Yang diperlukan adalah menghormati, biarlah mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka dan kita akan beribadah dengan tenang sesuai dengan apa? Keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum halal, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Kira-kira ada yang dipertanyakan dalam tema indahnya keberagaman? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Sekarang kita mengerjakan tugas tentang indahnya keberagaman. Yang sudah selesai bisa dinyatakan dengan bisa menjawab dengan tabel yang ini. Jawab proses penilaian. Misalkan kamu, apakah tabel ini pilihan jawaban dia atau tidak ada? Nah, untuk yang ini bisa kamu centang SR, SR, KD atau PP. Keterangannya dari sini SR itu apa? SR itu selalu, SR itu sering, KD itu kadang-kadang, PP tidak
Nah, kalau yang ini penilaian sumatif itu kamu bisa jawab B atau S. B itu jika pernyataannya benar, S itu jika pernyataannya salah. Jawabannya ini nanti jawab. Ada yang tahu nggak lagu ini dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Kemudian kita